Kemunafikan apapun akan selalu tampak. Jadi begini watak termul nih. Dapat amplop, bukannya bersyukur, malah ngeluh. Enggak, 50 nih loh. 50 direwangi pingsan. Sinten sing pingsan, Bu? Hah? Pingsan sinten? Jadi termul udah hina. Jadi termul yang gak bersyukur lebih hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi guys ya, lagi menjadi sorotan publik, viral videonya di sosial media menepis tangan nenek-nenek ya setelah memberi amplop. Jadi Jokowi ini lagi bagi-bagi uang ya di Solo. Nah, ada nenek-nenek tangannya langsung ditepis dan ini menjadi pembicaraan publik. Ternyata Jokowi akhirnya ketahuan ya aslinya seperti apa. Jadi kata netizen, tidak perlu kaget, itulah sifat asli Jokowi yang selama ini ditutupin ya. Jadi kalau Jokowi di depan ngomongnya baik ya, kelihatan begitu dekat dengan rakyat. Tetapi di belakangnya itulah asli daripada Jokowi sebenarnya. Nah, para termul yaitu pendukung fanatik Jokowi melihat Jokowi bagi-bagi uang seperti ini, mereka senang ya. Apalagi program bansos tetap berjalan dan BLT tetap berjalan, rakyat ini senang seperti ini, hal-hal seperti ini senang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari strategi ya pembodohan. Jadi tujuannya adalah untuk pencitraan di depan masyarakat supaya lebih populis ya. Tetapi rakyat justru dibuat semakin miskin. Jadi tujuannya tidak lain untuk meraih simpati rakyat, karena memang rakyat senang hal-hal seperti ini. Jadi rakyat malah menolak hal-hal yang justru lebih menguntungkan untuk keluarganya, diberi pendidikan gratis. Memang lama ya. Jadi memang lama pendidikan gratis ini, prosesnya lama. Anaknya harus menunggu dulu selesai kuliah ya. Tapi itu bisa meningkatkan derajat keluarga mereka. Jadi sempat saya itu bacalek Gerindra saat itu. Oke. Tetapi mungkin dengan berbagai pertimbangan saya tidak diterima sebagai caleg. Sehingga kemudian tanpa sengaja ketemu Pak Jokowi di jalan, terus beliau kemudian mengajak saya bertemu empat mata gini. Beliau menanyakan, Pak Eko, kenapa Bapak mau nyalek di DPR RI di Gerindra? Saya bilang bahwa saya ini kebebanan tanggung jawab untuk mendorong siapapun orang yang memang saya melihat dia punya kapasitas. Kalau orang Jawa itu duwe kursi tadi pemimpin atau presiden, duwe kursi, punya kursi. Nah, saya lihat Pak Prabowo itu punya kursi, dia bisa jadi presiden, maka saya akan mendorong dia. Terus dia tanya, kenyataannya Pak Prabowo timnya nggak mau dengan saya. Terus pripun? Ya kalau sampai percaya saya ini Semar wis ditolak karo Prabowo, saya bilang gitu. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang, "Yen kula mawon pripun? Kalau aku saja bagaimana?" Saya langsung utarakan, sampean mau jadi presiden? Iya, salaman. Akhirnya kita berjabatan tangan. Setelah berjabatan tangan, saya matur, Pak Jokowi, secara etika politik, Anda tidak mungkin mencalonkan diri jadi presiden. Loh, mengapa? Ya karena panjenengan jadi gubernur ini atas dukungan dari Pak Prabowo. Dan saya dengar Pak Prabowo juga backup secara finansial. Nah terus caranya pripun? Terus caranya gimana? Etika spiritual. Apa? Saya akan mencari karmanya politiknya Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi akhirnya menjadi presiden, dia menjadi presiden karena karma. Karena karma itu perbuatan terhadap orang lain yang menjadikan dia akhirnya muncul. Karena perbuatan karma kepemimpinan itu nanti dipertaruhkan, kalau dalam bahasa wayang itu di perang terakhir atau pertempuran terakhir, yaitu kalau dalam bahasa wayang Baratayuda itu di Kurusetra. Nah, di situ akhirnya Pak Jokowi jadi presiden. Tetapi Pak Jokowi lupa bahwa dia jadi presiden karena alam juga ikut kemudian memilih, alam ikut membantu. Karma daripada kepemimpinan ini
ikut kemudian membantu mengarah ke beliau. Karma itu artinya ada perbuatan baik. Karma itu ketika kemudian menjadi seorang pemimpin negara, itu ada keterlibatan daripada sejarah kepemimpinan di Nusantara. Harus melanjutkan karma baik daripada para leluhurnya yang pernah menjadi raja-raja di Nusantara. Sewaktu dia tidak bisa melakukan, maka dia nantinya akan terkena daripada karma buruk dia sendiri. Oke. Berarti memang Pak Jokowi yang sudah punya ambisi untuk jadi presiden ketika masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Ya, Disampaikan langsung kepada Pak Eko. ya. Oke. Apa alasannya? Hanya sekedar pengen jadi presiden atau ada alasan lain yang disampaikan ke Pak Eko? Saya tidak pernah menanyakan alasannya. Atau apa cita-citanya? Tidak. Saya saat itu setiap apa yang kemudian menjadi kesepakatan kami berdua, selalu saya yakin akan dia pegang. Karena saya mendampingi dia, saya bersama dia. Tentang bagaimana pemimpin harus punya dan mampu membuat sejarah yang baik pastinya. Dikawal. Dikawal terus, bersama terus. Oke. Sampai akhirnya jadi? Sampai akhirnya jadi. Oke. Kemudian ketika akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian di Istana Negara, ada cerita apa yang Pak Eko alami? Sebenarnya kita itu, karena dasarnya adalah hati atau rasa ya, kita sudah sebenarnya melihat tanda-tanda nanti tidak kemudian menjadi baik. Gitu. Tanda-tanda yang kemudian tidak menjadi baik itu, satu diantaranya sewaktu beliau 5 bulan menjadi presiden, saya diberitahu bahwa akan 3 periode. Diberitahu oleh keluarganya. keluarga Jokowi? Ya. Nah, walaupun saya dengar katanya isu itu sudah ada pada saat pelantikan di MPR itu. Jadi dari perjalanan itu sudah ada itu. Hari pertama dilantik? Hari pertama dilantik, pada selesai pelantikan sudah ada, katanya sudah ada isu mau 3 periode. Sudah ada omongan? Bukan ke saya, bisik-bisik. Nah kalau ini kan yang saya bisa ceritakan yang Pak Eko dengar sendiri? Yang saya dengar sendiri. Karena saat itu saya langsung marah. Saya tidak setuju. Pak Eko, jadi di periode pertama, 5 bulan baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, keluarga Jokowi sudah menyampaikan ke Pak Eko bahwa Jokowi ingin 3 periode. Ya, nantinya kan 3 periode. Katanya kan dia lagi ngumpulin Siapa orang-orang. yang gebrak meja? Weh, ada itu bocorannya, bocor halus ya. Di Hotel Sunan, dia ngumpulin kuasa-kuasa hukum, kemudian gebrak meja gitu. Katanya cuma 3 bulan, 4 bulan. Oke. Gitu. Nah, nyatanya nggak ada. Memang sebenarnya dikatakan, soalnya dia takut. Dia nggak mau datang kalau bukan persidangan yang Dianya ini siapa? Nah, dianya yang gebrak meja itu. Yang gebrak meja? Ya udah jelas lah, yang Raja Jawa palsu itu. Yang gebrak meja emang benar ada isu-isu gebrak meja itu untuk apa? Mas Ada Adi? videonya itu. ada Jadi videonya. terkait persoalan bahwa ada yang gebrak meja dan lain-lain, saya rasa Bapak Insinyur Joko Widodo nggak seperti itu ya. Beliau Yang itu bilang Jadi orang hoax ya? sangat kuat. yang Iya, bilang saya rasa, Suhadi, tim saya kuasa rasa kalau tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo itu hanya menyampaikan mungkin ada bentuk-bentuk daripada kekecewaan saja bahwa ini terlalu lama ya. Artinya Bapak Insinyur Joko Widodo dan teman-teman yang lain kayaknya tergantung nih, kau menggantungkan itu. Ya kan, tapi apapun itu kita percaya bahwa koordinasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dan Polda Metro Jaya utamanya kepada kejaksaan ini adalah sesuatu yang firm karena memang harus hati-hati dalam melihat apalagi dalam situasi KUHAP lama ke KUHAP baru. Oke, jadi balik Itu. lagi Mas Ade. Jadi Pak Jokowi memang betul-betul risau ya, resah begitu. Kok statusnya lama banget gitu, digantung mulu nih kasusnya. Ada ungkapan kekecewaan dari Bapak Insinyur Joko Widodo mungkin ya bahwa kok ini lama sekali. Padahal sebenarnya memang kasus yang sangat sederhana. Buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada. Saksinya udah ada, Saksinya ahlinya. banyak, ahlinya, Oke. kemudian korbannya ada, pelakunya ada. Kok
nggak naik, kok belum P21. Nah, kembali kepada situasi perpolitikan, bahwa kemudian ini tentunya harus ada penyesuaian waktu, karena ini akan menyita waktu. Ya, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk ada salahnya untuk hal-hal di mana katakanlah sidang ini akan panjang, Mbak Audrey. Ini akan menyita perhatian. Tapi Pak Jokowi mau nggak? Oh pasti. Pasti. Saya terakhir bertemu dengan Pak Jokowi, Bapak menyampaikan bahwa saya akan membawa ijazah SD yang masih di tangan dia ya. Ijazah SMP masih di tangan dia. Ijazah SMA dan ijazah S1 itu ada sama Polda Metro. Jadi yang disita bukan cuman ijazah S1 loh ya, Mbak ya. Ijazah SMA Pak Jokowi juga sekarang dalam sita oleh, dikatakan oleh Suhadi, itu ketua tim Merah Putih katanya. Wow, ada yang gebrak meja dan kemudian pokoknya kacau lah di Hotel Sunan. Ya, jadi artinya dia mengatakan kalau karena Pak Jokowi juga tadi dibilang kan gregetan juga Mas Roy. Ya, kalau gregetan, kalau galau, padahal udah siap di persidangan. Kalau galau dengerin aja lagu-lagunya sementara yang di sana pada buat perjudian ini malah kemarin orang yang namanya Eli Daneti ini ketakutan karena dia dituduh sudah mengajak judi. Lecumanan juga. Karena ini judi yang nawarkan. Tapi nggak ada hubungan nih. Ada hubungan. Ada SP3. Dia bilang ini akan P21. Mana P21-nya? Minggu ini udah habis. Ya, nggak ada P21. Bisa semua itu. Saya ingat kembali beberapa pekan lalu juga Mas Pak Jokowi marah karena perkaranya belum selesai. Termul panik karena P21 belum tiba. Berkas perkara tak kunjung P21. Pak Jokowi kelihatannya mulai marah dan termul mulai panik. Ada seorang pendukung Pak Jokowi memberikan pernyataan yang membuat kita kaget bahwa Pak Jokowi marah. Marah kepada siapa? Marah katanya kepada penyidik Polda Metro Jaya yang tidak segera mem-P21-kan berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Diva. Tadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya, berapa kali itu? Hampir gebrak meja, bukan hampir gebrak meja, ya gebrak meja, cuma biasalah, artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional. Kecewa dan ini juga memang ini sangat dimaklumin kalau itu terjadi. Sebetulnya apa sih yang dikecewakan itu? Para sahabat AGS, saya baru pertama kali mendengar bahwa cerita Pak Jokowi itu bisa marah dan gebrak meja gitu. Ya, ini luar biasa juga cerita yang disampaikan oleh Pak Suhadi pada saat beliau bertemu dengan Pak Joko Widodo. Pak Jokowi katanya marah dan gebrak meja gitu. Selama ini kan Pak Jokowi identiknya adalah orang yang tenang, ya, orang yang tidak banyak gagap gempita ya dalam menyampaikan pendapat gitu. Kok kali ini baru marah gitu ya. Saya agak heran juga ya Pak Jokowi bisa marah dan gebrak meja gitu ya. Apa yang menjadi Pak Jokowi marah? Yang pertama, barangkali ini kasus yang dilaporkan ini kan sudah memakan waktu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun 1 bulan lebih. Ya, 1 tahun 1 bulan, hampir 1 tahun 2 bulan. Iya. Sedangkan pada saat pelaporan waktu ditanya, ini berapa lama nih akan selesai? Beliau mengatakan ya dari pihak penyidik waktu itu paling 3 bulan, 4 bulan paling lama, 4 bulan paling lama ya. Ya ternyata sekarang sampai 1 tahun lebih tidak selesai. Ternyata Pak Jokowi marah karena berkas perkara ternyata belum selesai pekerjaannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apakah Pak Jokowi boleh marah? Apakah penyidik boleh menjanjikan kepada Pak Jokowi bahwa berkas perkara itu akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Proses hukum itu tidak bergantung kepada permintaan seseorang. Dan penyidik Polda Metro Jaya pada saat menerima laporannya Pak Jokowi juga tidak boleh menjanjikan bahwa berkas perkara ini akan selesai dalam 3 bulan. Karena penyidik Polda Metro Jaya itu melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan keinginan Pak Jokowi. Kepolisian Republik Indonesia hari ini, dia bekerja bukan untuk kepentingan bangsa, bukan untuk keadilan, tapi untuk kepentingan seorang Joko Widodo. Polisi ini perintah pesanan gitu loh. Kenapa kasus laporan kami begitu cepatnya ditutup, sedangkan laporan Jokowi begitu cepatnya maju? Apakah polisi itu berani bekerja untuk mencari pembuat ijazah itu? Apakah hanya selembar kertas yang dinyatakan kata UGM ini UGM mengeluarkan? Padahal Bang, kita lihat
Jokowi ini ketika 10 tahun berkuasa kan begitu hebatnya Bang. Sampai yang namanya TNI aja bawa pentungan Bang. Bukan bawa senjata waktu itu kan. Pratikno masih punya kekuatan. Padahal menurut saya, Pratikno ini komandannya Jokowi udah ompong giginya Bang. Artinya udah lemah, cuman dia sok-sokan aja dipikirnya masih hebat. Buktinya apa? Buktinya orang yang di sekitaran Jokowi kan udah mulai digeser-geser Bang. Kayak pas pampresnya udah mulai digeser. Terus juga yang hadir di rumah Jokowi lah, Abang perhatikan. Mana ada tokoh-tokoh besar yang datang ke sana. Mungkin datang juga dia malu, datang besok dibully sama masyarakat. Nah artinya hari ini kita nggak usah takut lagi sama Jokowi. Jokowi itu cuma rakyat biasa dan penipu pula gitu kan. Saya rasa Prabowo mulai marah dengan Jokowi. Artinya baru sadar kalau dia dibohongi sejak 2014 saat Pilgub DKI. Dan Presiden apalagi, kalau dia tahu, kita bongkar ini jasa Jokowi di tahun-tahun itu Bang. Saya rasa Prabowo itu terima kasih sama kita Bang. Yang Presiden kan jadi Prabowo. Karena dibohongin ya akhirnya Prabowo sempat miskin juga tuh 2014. 2019 yang kata senior saya almarhum Riza Ramli, Prabowo punya aset tapi nggak ada uangnya karena ditahan oleh Jokowi. Nah ini kan sebenarnya kita kasihan juga waktu itu ngeliat Prabowo. Makanya hari ini kami ini berjuang bukan hanya untuk bangsa ini, tapi juga untuk Prabowo. Pak Prabowo nih kita mau buktikan kalau Jokowi itu memang penipu gitu loh, dan termasuk menipu Prabowo Subianto. Kepolisian Republik Indonesia hari ini, dia bekerja bukan untuk kepentingan bangsa, bukan untuk keadilan, tapi untuk kepentingan seorang Joko Widodo yang memang kita tahu Joko Widodo ini pembohong besar gitu loh, penjahat. Bahkan ketika dia mau jadi presiden pun banyak cara yang dihalalkan gitu. Jadi menurut saya tidak layak Jokowi harus dilindungi hari ini. Ada kepentingan Kapolri hari ini untuk melindungi Jokowi. Ya saya berharap polisi tidak seperti yang saya bayangkan lah. Kawan-kawan bayangkan lah. Polisi hari ini adalah polisi bukan partai coklat. Bukan polisi yang dulu Jokowi pimpin menjadi partai coklat. Hari ini polisi harus berubah. Sesuai apa yang diarahkan Pak Prabowo Subianto gitu loh. Jangan sampai gara-gara satu orang, misalkan Kapolrinya atau Jokowinya, institusi seperti jelek namanya. Mungkin kedepannya rakyat berpikir udah nggak usah ada polisi lah, Satpol PP aja. Inilah nasib bangsa kita hari ini Bang. Makanya saya rasa harus ada bunuh diri massal lah ini pemimpin-pemimpin kita di atas ini. Ijazah ini adalah kunci Bang untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi gitu Bang. Karena Jokowi nggak akan bisa lepas dari ijazah itu. Karena saya yakin memang ijazah ini buatan pasar pramuka. Ya mudah-mudahan aja ada tangan Tuhan lah, tangan Allah yang menggiring kita kepada permasalahan untuk membuktikan ijazah ini palsu.